Baik, di sini saya menggunakan sumber yang berjudul aplikasi FTIR ART spektroskopi untuk identifikasi parasetamol pada jamu sediaan serbuk dengan jurnal Camellia. Pada spektroskopi FTIR, kombinasi ATR itu merupakan teknik FTIR sederhana yang dapat digunakan pada pengukuran sampel dalam bentuk padat dan cair. Teknik ini merupakan teknik yang sangat cepat dan hanya memerlukan sampel dalam jumlah sedikit. Spektroskopi FTIR bertujuan untuk menentukan gugus senyawa organik yang diidentifikasikan, yaitu parasetamol dalam jamu sediaan serbuk. Pada gambar spektra FTIR dari A standar parasetamol dan B metrik jamu dan C metrik jamu parasetamol. Nah, pada parasetamol itu menunjukkan serapan yang karakteristik pada bilangan gelombang 3320, 3159, 3035, 1649, 1560, dan 835 termin 1. Pada gambar menunjukkan identifikasi parasetamol berdasarkan perbandingan spektrum dari standar parasetamol, matriks jamu, dan campuran matriks jamu dan parasetamol. Pada panjang gelombang daerah 650 sampai 2000 cm1, dari gambar pada standar parasetamol dan campuran matriks jamu dan parasetamol menunjukkan serapan yang karakteristik pada bilangan gelombang 1651, 1610, 1561, dan 1505 dan 831 cm. Sedangkan pada matriks jamu menunjukkan serapan pada bilangan gelombang 1744, 1632, 1509, 1151, dan 995 cm1. Berdasarkan hasil karakteristik antara standar parasetamol sampel A, B, dan C dengan menggunakan FTIR kombinasi ATR menunjukkan bahwa obat tradisional sampel A dan B tidak mengandung parasetamol, sedangkan sampel C mengandung parasetamol. Dari hasil spektra overlay FTIR pada gambar di atas itu menunjukkan bahwa antara standar parasetamol sampel A dan sampel B terdapat perbandingan profil, sedangkan pada sampel C terdapat kemiripan profil parasetamol yang dapat dilihat pada serapan bilangan gelombang 650 sampai 2000 cm1. Hasil identifikasi bilangan gelombang gugus fungsi FTIR sampel A, B, dan C. Sampel A dan sampel B tidak ada puncak serapan pada bilangan gelombang 1651 cm. -1 yang menunjukkan adanya gugus CO amida ulur. Bilangan gelombang 1560 cm-1 yang menunjukkan adanya NH amida tekuk, dan pada bilangan gelombang 830 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus CH ulur. Sedangkan sampel C terdapat serapan yang karakteristik yang mirip dengan serapan parasetamol standar sesuai dengan tabel. Nah, dilihat dari profil serapannya, diperoleh bahwa profil serapan sampel C identik dengan profil serapan standar parasetamol yang dapat dilihat pada hasil overlay pada gambar 3. Pada contoh yang kedua itu, saya menggunakan sumber yang berjudul penetapan kadar parasetamol dalam sediaan tabel secara spektrofotometri intramerah. Pada gambar di atas dapat dilihat perbedaan yang signifikasi antara spektrum serapan metanol dengan spektrum serapan parasetamol dalam metanol. Terlihat perbedaan spektrum antara metanol dengan parasetamol dalam metanol. Perubahan spektrum yang signifikan dapat dilihat pada bilangan gelombang 1668 cm1. Bilangan gelombang tersebut merupakan bilangan gelombang spesifik yang tidak dimiliki oleh metanol, sehingga dapat dilakukan analisis kuantitatif parasetamol pada bilangan gelombang tersebut. Pemilihan bilangan gelombang didasarkan pada bilangan gelombang yang memberikan puncak yang terbesar atau tertinggi. Pada gambar di atas itu terlihat bahwa puncak pada bilangan gelombang 1668 cm1 memiliki tinggi puncak terbesar sehingga memiliki sensitivitas terbaik untuk penentuan kadar. Pada penetapan kadar parasetamol yang dihasilkan itu pada tinggi puncaknya itu 0,97341 dan persen kadarnya itu 98,00%. Terus pada 0,97470 pada persen kadarnya itu 98,16%. Pada puncak tinggi 0,97139 pada persen kadarnya itu 97,85%. Dan pada
pada tinggi puncak 0,97049%, kadar yang didapat itu 97,75%. Pada tinggi puncak 0,97599%, kadar itu 98,22%. Pada tinggi puncak 0,97275, pada persen kadar yang didapat itu 97,95%. Dan pada data kadar dalam sediaan tablet paracetamol yang ditentukan pada berdasarkan tinggi puncaknya, pada paracetamol itu persen kadarnya itu 97,98, kurang lebih 0,29%.